Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Em, Kali ini Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan materi pada bab 3 yang lalu sudah Ibu sampaikan, yaitu mengenai pengujian dan evaluasi produk. Yang mana waktu itu sudah dijelaskan semuanya mengenai ada hakikat pengujian produk, penggunaan pengujian produk, persyaratan pengujian. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang standarisasi dan sertifikasi produk. Untuk pengertian standarisasi dan sertifikasi produk dari sebuah produk itu sendiri, itu nantinya memberikan penjelasan bahwa produk itu memang sudah paten ya, artinya kalau memang akan ada yang meniru itu maka bisa ditindak pidana. Untuk pengertiannya yang namanya ada standarisasi itu menurut ketentuan dari pasal 1 angka 2 PP nomor 102 2000 tentang standar nasional standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Dengan kata lain, standarisasi itu dapat diartikan sebagai penetapan-penetapan norma dan aturan mutu produk yang ditetapkan bersama dengan tujuan menghasilkan produk dengan mutu yang dideskripsikan dan diukur dengan perolehan mutu yang seragam. Kemudian yang kedua, ada Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Untuk Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional itu harus pakem dan juga dapat diuji atau teruji ya, baik itu secara khusus maupun secara universal dari manfaatnya, baik itu secara teknologi, ekonomi, dan juga sosial. Standar tersebut harus dapat membantu menyelaraskan spesifikasi dari teknis produk dan jasa yang membuat industri lebih efisien dan meningkatkan daya saingnya untuk perdagangan internasional. Untuk standarisasi nasional merupakan salah satu instrumen atau alat regulasi teknis ya, yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan juga produsen produk dari dalam negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standarisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia atau yang disebut dengan AFTA tahun 2003 dan juga APEC tahun 2010 juga 2020, kegiatan standarisasi itu meliputi ada standar penilaian kesesuaian atau conformity assessment secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan, khususnya dalam menetapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk yang ketiga yaitu Badan Sertifikasi Nasional atau yang disingkat dengan BSN sebagai penentu dalam pemberian sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standarisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional atau yang disingkat dengan KAN. KAN itu mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN. Jadi KAN itu atau Komite Akreditasi Nasional itu fungsinya adalah memberikan saran serta masukan kepada BSN atau Badan Sertifikasi Nasional dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang standar nasional untuk satuan ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran atau KSNSU.
BSN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. BSN itu sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan standar di Indonesia yang mengacu pada yang ditetapkan oleh Badan Dunia seperti ISO, Codex Alimentarius, standar nasional lainnya, serta standar regional. BSN bersama dengan komisi teknis yang terdiri dari kementerian teknis terkait serta para pemangku kepentingan merumuskan standar terkait proses, manajemen produk dan juga jasa pelayanan. Yang pertama itu ada meliputi visi dan misi BSN, yaitu visinya adalah mewujudkan infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa. Sedangkan untuk misi dari BSN yaitu adalah merumuskan, menetapkan dan memelihara SNI yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Yang kedua, mengembangkan dan mengelola sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian, dan ketertelusuran pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional. Yang ketiga, meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasinya. Yang keempat, mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Dan yang kelima, merumuskan, mengkoordinasikan, dan juga mengevaluasi pelaksanaan dari adanya kebijakan nasional. Yang keempat, yaitu adanya lembaga sertifikasi produk atau LS-Pro sebagai pemberi sertifikasi standar nasional Indonesia. Untuk kegiatan sertifikasi produk sebagai syarat pemberian sertifikasi SNI itu dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk atau LS-Pro. Kemudian prinsipnya, skemanya itu adalah sangat bergantung pada jenis, karakteristik, dan proses produksi dari produk tersebut. Menurut Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar atau regulasi. Yang kelima, yaitu tata cara permohonan sertifikat. Untuk tata cara permohonan sertifikat itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu harus mengisi formulir permohonan SPPT SNI. Kemudian yang kedua ada verifikasi permohonan. Yang ketiga, audit sistem manajemen mutu produsen. Yang keempat yaitu pengujian sampel produk. Yang kelima, penilaian sampel produk. Kemudian setelah penilaian sampel, keputusan sertifikasinya, dan yang terakhir yaitu pemberian SPPT SNI. Kemudian ada tugas individu, silakan bisa dikerjakan, yaitu penerapan SNI bagi semua bentuk kegiatan dan produk berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan bersifat sukarela, namun dalam hal berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan atau pertimbangan ekonomi dapat diberlakukan wajib instansi teknis yang terkait. Dari hal tersebut, carilah berbagai informasi terkait pemberlakuan SNI secara wajib, khususnya permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pemberlakuan SNI wajib dan hambatan yang dihadapi produsen SNI wajib. Tuliskan hasilnya ke dalam kolom seperti di bawah ini. Silakan nanti dikumpulkan via Google Classroom saja. Nanti akan Ibu tuliskan kolom untuk mengirimkan tugas individunya. Untuk materi sertifikasi cukup, akan Ibu lanjutkan untuk materi berikutnya. Sekian dari Ibu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.